Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belajar masih melalui lewat daring. Nah, bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah, cerdas, kreatif, percaya diri, Allahu Akbar. Nah, kemarin antum sudah belajar dengan Bu Tati di subtema 2. Antum dapat mengenal tentang anggota tubuh antum, mulai dari ada kepala, ada badan, sama ada anggota bagian kaki, tangan. Nah, apa saja yang ada di kepala? Itu ada mata, hidung, telinga, mulut, ya. Dan kemarin juga antum sudah dikenalkan dengan alat indera. Ada mata yang berfungsi untuk apa, Mbak Safira? Untuk melihat. Setelah itu ada apalagi? Telinga untuk mendengar. Terus ada lidah untuk merasakan. Ada lidah untuk pengecap, itu ya, lidah untuk merasakan. Nah, dan ada kulit, ada untuk meraba, ya. Nah, hari ini kita akan masuk di subtema baru, yaitu subtema 3 yang berjudul subtemanya Aku Merawat Tubuhku. Nah, sebelum masuk ke dalam subtema, jangan lupa setiap mau belajar kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keridhaan dari Allah, sehingga ilmu yang antum pelajari dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Amin, ya. Nah, di subtema 3 ini antum nanti akan belajar tentang bagaimana cara merawat tubuh, dan yang kedua, antum dapat menghitung angka 1 sampai angka 10. Insyaallah bisa, ya. Nanti kita belajar bersama. Nah, sebelumnya untuk mengetahui aku merawat tubuhku, Pak Eko nanti akan memutarkan film berikut ini. Ditonton ya filmnya. Hah? Bismillah. Ra, udah cuci tangan belum? Tangan kotor itu kan banyak kumannya. Nanti sakit perut loh. Enak. Kuman, Ra. Kuman. Wow, banyak mainan. Lucu-lucu. Ra. Iya. Kuman. Ih, sana. Jangan. Hah? Ih, Kanusa. Ih, Kenapa ini? Kenapa sayang? Kanusa jahil. Godain Rara terus, Uma. Enggak kok, Mah. Nusa cuma ngingetin kalau makan jangan lupa cuci tangan. Soalnya kan banyak kuman. Bohong. Ada hadisnya juga kan, Uma? Betul Nusa. Karena Islam juga mengutamakan kebersihan. Oh, Dalam hadis riwayat Muslim 223, kesucian separuh dari iman. Emang gitu ya, Uma? Uma, Rara takut sama kuman. Kuman? Kalau Uma nggak takut, Ra. Hah? Karena Uma punya cara ampuh untuk lawan kuman. Uma, ajarin Rara dong, biar bisa lawan kuman. Oke. Cuci telapak tangan, cuci punggung tangan, tak salah-salah
Rara jadi bersih. Uma hebat. Sekarang Rara gak takut lagi sama kuman. Nah, sekarang bersih kan? Suara apa itu Suara ya? apa tuh? Oh, kanu saya. Maaf, Nusa lapar. Yuk kita makan malam, Uma. Ayo. Tunggu dulu. Kanu mau makan bareng kuman. Cuci tangan dulu pakai sabun, Kak. Oh, iya. Pastinya. Nah, setelah melihat video yang diputar oleh Pak Eko, tadi coba di video itu Rara dan Nusanya lagi ngapain ya? Apa Mas Tara? Oh iya betul, lagi cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan? Mbak Konit? Oh iya, tangannya biar bersih sehingga terbebas dari kuman ya. Nah, terus kalau ada pertanyaannya begini, kenapa kita harus merawat tubuh kita? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Nah, kalau kita mengapa kita harus merawat tubuh kita? Karena kalau kita merawat tubuh itu berarti kita tandanya wujud bersyukur kepada Allah. Karena jika kita menggunakan tubuh kita itu tidak dijaga, itu nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban. Contohnya, ketika tubuhnya itu dipakai terus tanpa istirahat, matanya dibuat untuk main game terus mulutnya untuk makan terus sampai kenyang, terus sampai sakit perutnya. Nah, itu berarti salah satu itu dia sudah dolim terhadap tubuhnya. Terus bisa Allah marah, Allah murka. Sehingga kita harus menjaga kesehatan dan merawatnya. Karena merawat itu tadi apa? Wujud syukur kepada Allah. Bagaimana merawatnya? Nah, merawatnya itu kalau kita badannya kotor, itu kita bisa mandi. Mandi itu kalau rambutnya kotor itu mandinya pakai sampo keramas ya. Terus kalau giginya yang kotor, untuk menjaga kesehatannya itu apa? Iya, harus gosok gigi. Sebagaimana gosok gigi itu ternyata sudah dilakukan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah itu menggunakan siwak. Ada satu hadis mengatakan kalau tidak memberatkan umatku maka apa? Setiap mau sholat kita harus bersiwak. Nah, tujuannya itu untuk menjaga kesehatan gigi. Kalau kita menggunakan siwak berarti kita sudah mendapatkan sudah kesehatan giginya dapat, dan juga itu kita apalagi ya, kita mendapatkan nilai sunnah keberkahan sehingga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mengenai mandi tadi, kalau mandi berarti kan kita harus pergi ke kamar mandi. Nah, kalau pergi ke kamar mandi itu apa yang harus dilakukan sebagai anak muslim? Sebelum masuk kita harus berdoa ke kamar mandi. Habis itu kalau ke kamar mandinya pakai kaki kanan terlebih dahulu atau kaki kiri terlebih dahulu? Pakai kaki kiri terlebih dahulu sambil mengucapkan gimana? Ada yang tahu bacaannya, doanya sebelum masuk kamar mandi? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo Mas Gosi tahu nggak? Mas Uwais? Nah, doa masuk kamar mandi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Nah, artinya apa? Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Nah,
Kenapa kita harus membaca doa sebelum masuk kamar mandi? Ternyata itu di kamar mandi itu banyak jinnya, banyak setannya. Itu rumahnya jin dan setan. Makanya ketika kita mau masuk kamar mandi harus membaca doa. Agar apa? Agar antum semua ketika di kamar mandi itu tidak diintip oleh jin dan setan. Ya, bisa ya, dipraktekkan ya. Gimana tadi doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, terus kalau keluar itu juga harus membaca doa. Apa doanya? Bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi athaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Dengan mengharap ampunanmu segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Nah, itu adabnya ketika kita mau mandi. Nah, dipraktekkan ya di rumahnya masing-masing. Kalau mau mandi kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, itu bagaimana kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum ke kamar mandi. Mandi itu adalah salah satu contoh untuk merawat tubuh. Nah, kalau itu tadi, kalau semua selesai dari bermain-main, apalagi kalau sekarang ini musimnya musim corona, keluar dari rumah harus ke kamar mandi biar badannya bersih, sehingga kalau badannya bersih nanti bisa menjaga kesehatan. Nah, sebagaimana yang dicontohkan protokol kesehatannya COVID itu, kalau setelah kita memegang apa-apa itu harus cuci tangan. Tadi sebagaimana antum melihat videonya dari Rara dan Nusa, itu cuci tangannya harus bersih pakai sabun ya. Nanti akan diberikan lihat video bagaimana cara mencuci tangan dengan bersih. Oke. Cuci telapak tangan, cuci punggung tangan, ke sela-sela jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kuku lalu bilas. Keringkan dengan handuk atau tisu. Cuci tanganmu. Wah, tangan Rara jadi bersih. Uma hebat. Nah, setelah melihat kalau kita cuci tangan tadi, sudah ya, tadi antum melihat bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Nah, salah satu cara merawatnya tubuh juga itu bisa dijaga dengan wudhu. Nah, ada yang mengatakan dalam satu sunnahnya itu wudhu itu banyak manfaatnya, mulai dari kumur-kumur itu bisa menjaga kesehatan gigi juga, bakteri-bakteri yang ada di mulut itu bisa hilang. Terus mulai dari sela-sela jari-jari, terus dari tangan, dari kaki, itu juga salah satu merawatnya. Kalau tidak salah itu Bilal bin Rabah yang suka berwudu dan menjaga wudunya itu. Bilal bin Rabah itu sampai dikatakan Rasul itu, Bilal bin Rabah terompah itu sendalnya itu sudah terdengar di terompah, dan gemericiknya Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga. Nah, barang siapa yang menjaga wudhu itu bisa dijaga oleh malaikat karena badannya selalu bersih. Dan juga
kalau kita senantiasa menjaga wudhu dan terbiasa menjaga wudhunya juga, itu mendapat keistimewaan, itu wajahnya akan bersinar, bersih, putih. Nanti di yaumul akhir ketika di surga itu wajahnya akan berseri-seri, terus tangan yang bekas terkena air wudhu itu juga akan bercahaya. Masya Allah. Nah, coba sekarang antum, kalau antum itu gosok gigi berapa kali ya di rumah ya? Berapa? Iya, dua kali sehari ya. Tapi ada yang mengatakan itu selesai habis makan, tapi cukup 2 hari sekali cukup itu. Kalau mandi berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, Pak Eko punya contoh. Contohnya ini, ada 3 sabun, terus ada 4 sampo. Itu jika dibandingkan itu bagaimana ya? Ada 3 sabun dan 4 sampo, maka samponya ada berapa tadi? 4, sabunnya ada 3, berarti 3 sabun lebih sedikit daripada sampo. Nah, contohnya lagi, sholat duhur itu ada berapa rakaat? Ada 4. Subuh ada berapa rakaat? Ada 2. Maka jika dibandingkan, sholat duhur lebih banyak dari sholat subuh. Nah, bisa ya? Insya Allah bisa. Nanti Pak Eko akan memberikan soalnya 3 untuk latihan ya, agar antum bisa dan menjadi lebih pandai dan lebih menjadi anak juara lagi. Mungkin materinya itu dulu yang Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikerjakan ya tugasnya.